kelas sudah membawakan kita dalam doa. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Guru mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada Bu Ketua kelas satu, hari ini teman siapa kami yang tidak cerah. masuk ya? Siapa? Teman kami cerah. Oh, kerangannya Alpa sakit izin? Lagi Alpa, sakit. Ibu. Alpa, Oh, nggak iya. ada suratnya. Mana? Oh iya. Ya, Tadi di telepon wali kelas katanya dia sakit. ya, mudah-mudahan dia sembuh supaya minggu depan bisa bergabung dengan kita belajar di materi berikutnya supaya tidak ketinggalan ya. Anak-anak, di pagi hari ini sebelum Bu Guru memulai pelajaran, ya, sebelum Bu Guru memulai pelajaran, Bu Guru mau bertanya dulu kepada anak-anak semua ya. Pernahkah anak-anak mengalami perpindahan atau pergeseran, walaupun mungkin anak-anak tidak mengalami, tetapi mungkin di sekitar rumah kalian atau mungkin di lingkungan sekolah, ada yang bisa menjawab? Adakah tetangga atau kalian? Ya, silakan Umi. Ya, perpindahan waktu kelas 7 naik ke kelas 8, Bu. Ya, bagus. Siapa lagi? Saya, Bu. Mungkin di Saya, belakang Bu. sana siapa yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Siapa yang? Ya, silakan. Itu ada teman kita dari Jakarta pindah ke sini, Ibu. Iya, itu adalah yang tadi yang teman-teman kamu sebutkan itu adalah mobilitas sosial ya. Jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau dari objek yang satu ke objek lain atau dari tingkatan yang rendah ke tingkatan yang tinggi, itu semua adalah mobilitas sosial. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, Bu Guru mau sampaikan dulu hari ini ya kompetensi dasar kita masuk kepada bab kedua yang seperti Bu Guru telah kasih tahu kamu kemarin, buka membaca referensi yaitu pada halaman 78 dengan 98. Ya, hari ini kita belajar tentang kompetensi dasar yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ya, ini adalah kompetensi dasar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu adalah melalui model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menyajikan hasil analisis, pengertian, dan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri di dalam masyarakat. Ya, setelah itu kalian akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil analisis peran lembaga ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar anak-anak sekalian ya dengan penuh percaya diri. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial yang mana materi hari ini adalah pengertian mobilitas sosial serta bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tetapi anak-anak tolong lihat di grup WA, Bu Guru sudah kirimkan video itu, kalian mungkin silakan melihatnya waktu kalian yaitu 10 menit. Setelah kalian lihat, nanti Bu Guru akan bertanya apa yang kalian lihat di situ. Ya, setelah bagaimana sudah melihat kan semua di dalam video itu? Ya. Ada gambar juga, lihat layar yang Bu Guru tampilkan di depan ini ya. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, di video itu menceritakan tentang seorang pejabat ya, yaitu pejabat besar kita Bapak Joko Widodo. Tetapi kalian lihat lagi di depan ini, ada gambar, 4 gambar di depan ini. Ini adalah contoh-contoh mobilitas sosial. Bisa ada yang menjawab gambar yang paling di atas itu gambar apa ya? Yang bawa-bawa koper, mungkin mau pindahan, Ibu. Iya, betul sekali. Betul. Jadi itu perpindahan ya.
masyarakat Iya, yang pindah Ibu. dari satu daerah ke daerah yang lain. Coba lihat gambar di sebelah lagi. Ada yang bisa menjawab? Pelantikan jabatan, Bu. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus kepada Umi Utami ya, karena dia sudah bisa melihat gambar itu. Dia bisa menjelaskan. Jadi itu pelantikan jabatan ya. Coba, aduh, mana suara laki-laki? Ini tadi perempuan terus. Ayo, coba gambar yang di bawah lagi. Saya, Bu. Iya, ayo silakan. Yang ketiga itu kakak-kakak dong lagi wisuda itu buang topi Iya, kayaknya itu. betul sekali ya. Aduh, luar biasa di hari ini ya anak-anak. Ya, siapa lagi? Satu laki-laki dong. Gambar yang Ada, itu? Bu. Iya, itu gambar apa? Ini gambar orang yang bekerja, Ibu. Iya, betul sekali. Ya, kita beri tepuk salut dulu. Salut, salut. Salut, salut. 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 Luar biasa ya anak-anak, hari ini kalian sudah menyebutkan gambar-gambar. Jadi itu adalah contoh gambar mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Ya, selanjutnya anak-anak. Ya, ini ada cerita singkat. Anak-anak bisa buka di halaman 81 ya, buku paket yang Bu Guru sudah bagikan itu. Ini seorang anak petani miskin, tetapi dengan dia punya tekad yang kuat sehingga keberhasilan. Jadi yang tadinya usahanya sangat gigih, yang tadinya dia seorang anak petani miskin, tetapi karena bekerja kerasnya sehingga dia menjadi pengusaha yang sukses. Ini juga adalah salah satu mobilitas sosial. Ya, anak-anak pasti di dalam benak kalian bertanya, apa itu mobilitas sosial? Mengapa terjadi mobilitas sosial? Apa saja yang tergolong mobilitas sosial? Bagaimana keuntungan dan kerugian yang terjadi dari mobilitas sosial? Ya, sebelumnya itu Bu Guru bagi kelompok kemarin masih duduk menurut kelompoknya ya. Kemarin Bu Guru sudah bagi, kita 25 orang di dalam kelas ini. Jadi satu kelompok 5 orang ya. Kelompok pertama ketuanya Ibu Ananda Susilawati, yang kedua Ibu Farida, dan yang ketiga Sarvan Gulo, dan yang kelompok 4 yaitu Sony Elisor, dan yang kelompok 5 adalah Umi Utami. Ya anak-anak, Bu Guru sudah membagikan LKPD di situ dengan bahan ajar. Bu Guru sudah bagikan di grup WA. Tolong dibaca dulu modulnya, bahan ajarnya baik-baik. Setelah itu baru kalian melihat LKPD-nya, petunjuknya. Jadi nanti kalau tidak jelas, baru bertanya. Selanjutnya, sambil dibaca, Bu Guru mau jelaskan dulu sedikit, baru kalian akan presentasi ya, berdiskusi kelompok. Jadi pengertian mobilitas sosial yang tadi kalian sudah menyebutkan semua itu. Jadi perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, atau kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain. Begitu pula yang horizontal yaitu hanya berpindah tanpa mengalami perubahan ya. Ya, anak-anak kalian bisa melihat di LKPD itu baru nanti diisi, tetapi Bu Guru menjelaskan sedikit dulu mobilitas sosial vertikal dan horizontal yang tadi kalian sudah menyebutkan satu persatu. Ini adalah contohnya seperti terbagi bentuk-bentuk mobilitas sosial yang tadi kamu sebutkan, macam-macam pekerjaan, ada yang kenaikan pangkat, ada yang turun, ada yang sama, dan video yang kalian lihat serta gambar yang tadi yang pertama yaitu ada mobilitas vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah, dan ada horizontal, serta ada antar generasi. Ya anak-anak, sekarang kalian berdiskusi dulu, buka bahan modulnya. Setelah itu, ingat masing-masing kelompok, ketua kelompok harus mengkoordinir teman-temannya karena harus ada kerjasama. Karena penilaian di sini Bu Guru menilai ada 3 penilaian yang Bu Guru nilai ya. Yang pertama yaitu sikap, yang mana anak-anak bagaimana sosialnya dan spiritualnya tadi.
Jadi waktu pembelajaran pertama Bu Guru sudah mengambil nilai. Pada saat berdoa, pada saat memberi salam, itu penilaian Bu Guru sudah ambil masuk dalam sikap. Dan yang kedua yaitu pengetahuan. Yang mana tadi Bu Guru sudah tanya, banyak anak-anak yang sudah jawab ya. Jadi pengetahuan baik lisan, tertulis, dan juga penugasan. Terus yang berikut yaitu penilaian keterampilan. Nah, ini sudah action kalian di saat diskusi ya anak-anak. Jadi harus ada kerjasama. Masing-masing ketua kelompok harus mengkoordinir teman-teman supaya ada gotong royong bekerja sama seperti PPK ya. Harus religius, berrasionalisme, dan kreatif serta integritas ya. Seperti kita punya panduan dalam K13 ya. Anak-anak silakan berdiskusi, apabila tidak jelas silakan bertanya ya. Waktu kalian 5 menit. Ya, bagaimana? Ada kelompok yang sudah selesai, jadi nanti yang dikerjakan kegiatan 1 dengan 2 saja ya. Nah, karena kalian dibolehkan untuk memegang HP, jadi bisa mencari referensi dari mana. Jadi pengertian mobilitas menurut ahli yang kalian kerjakan adalah definisinya dari keempat ahli itu, baru kalian diskusi kira-kira pendapat dari keempat ahli ini didefinisikan menjadi 1. Itu didiskusikan. Terus yang kedua yaitu tadi Bu Guru sudah jelaskan di depan, kalian mengisi tabel. Kira-kira apa itu? Ya. Ada kelompok Ibu, yang sudah? Ibu, bisa Yes. permisi Ibu. Iya. Bentar. Iya, silakan, Nak. Ya. Ada kelompok yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1? Kelompok 2? Iya. Ibu, waktunya sedikit sampai ini banyak baru. Iya, karena kan kita sudah, Bu Guru sudah suruh kalian baca dari kemarin referensi, ditambah lagi Bu Guru bagi bahan ajar, ya. Itu teman-teman disuruh kerjasama. Farida, ajak teman-teman, jangan kamu yang kerja sendiri ketua kelompoknya. Ya Bu. Ayo teman-teman kerja, nanti Bu Guru marah ini. Iya, cepat Nak. Masing-masing kelompok harus tampilkan yang terbaik ya. Bu Guru akan menilai keterampilannya di sini ya. Menambah nilai sosial yang tadi pengetahuan dan nilai keterampilan ya. Ibu, bisa saya permisi? Iya, bisa. Oke, permisi dulu Bu ya. Iya, mau ke kamar mandi kah? Iya Ibu. Ya, silakan. Cepat kembali ya supaya menyelesaikan tugasnya. Ibu, teman saya ini Bu, kenapa diganggu-ganggunya saya Ibu? Iya, jadi Susah sekali tugasnya dia. ketua kelompok nanti mencatat teman-teman yang contohnya kalian berdiskusi baru dia tidak aktif hanya main-main terus kamu saja yang mengerjakan, nanti dikasih contreng namanya diberikan kepada ibu ya supaya itu masuk dalam penilaian juga Nak. Diambil nyiapin aku Bu. Oh iya, tidak boleh begitu Nak. Pusing nih Bu, kerjakan tugasnya. Ya, kelompok mana yang bisa presentasi? Belum siap Ayo, lagi Ibu. Bu, sebentar lagi. Iya, kelompok 1. Iya, Ibu. Kelompok 2, ketuanya Farida. Sudah Ya, Bu. dengan teman-teman?
sedikit lagi, Bu. Ya, kelompok 3, kelompoknya Safarman, Gulo, dengan teman-teman. Ya, Bagaimana tunggu, ketua Bu. kelompok? Masih belum, Bu. Iya, Baru dikerjakan ini, Bu. ya semangat, ya. Semangat berkarya ya anak-anak. Bagaimana Sony kelompokmu, ketua kelompok? Tony dipanggil ibu. Habis main-main dia, Bu. Tony Bagaimana tadi nanti tuh temanmu yang lain sudah tukang keluar menyelesaikan, masuk kamu kelas belum? aja. Tony Iya. tuh tinggal izin-izin terus. Ya, cepat dikerjakan. Kebiasaan itu si Sony. Ya, kelompok yang kelima, Umi, Utami dengan teman-teman. Ya Bu, ini baru nomor 1 Bu. Ya, bagus, semangat. Yang lain bantu. Ya, waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Iya, bagus. Ya, sambil kalian mengerjakan, Bu Guru ingatkan lagi, anak-anak harus sikap pantang menyerah merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai cita-cita. Jadi anak-anak harus semangat. Ya, Sony, jangan mondar-mandir terus keluar masuk ya. Nah, perlu itu. Jadi harus sikap pantang menyerah. Mau dikasih tugas harus kerjasama ya, karena Bu Guru akan menilai kerjasamanya, gotong royongnya, dan kemandiriannya. Ya, waktu sudah selesai ya, Nak. Kelompok mana yang mau presentasi? Jadi perwakilan dulu ya. Ya, langsung saja kelompok 1 Boleh sudah. nomor 1 dulu Bu, yang nomor Ya, 1. bisa. Ya, oh berarti kelompok 5. Ya, kita beri aplaus dulu kepada kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Guru. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu masalah pengertian mobilitas sosial menurut beberapa ahli, kemudian kelompok kami akan menyimpulkan dari kesimpulan yang dari beberapa ahli tersebut. Ahli yang pertama berdasarkan LKPD yang kami kerja yaitu menurut Horton dan Hun. Di sini dikatakan bahwa mobilitas sosial itu adalah suatu gerakan perpindahan dari suatu kelas sosial dari suatu kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya. Kemudian menurut Surjono Sukanto, dia berpendapat kalau mobilitas sosial itu suatu gerakan yang ada dalam struktur sosial, yaitu ada pola-pola tertentu yang mengatur organisasi atau kelompok. Kemudian yang ketiga menurut William Kronblum, dia mengatakan bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan individu, keluarga, ataupun kelompok dari suatu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lainnya. Dan yang terakhir menurut H. Edward Ransford, dia mengatakan bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat ahli tentang pengertian mobilitas sosial, kelompok kami menyimpulkan bahwa mobilitas sosial itu adalah adanya perpindahan atau perubahan struktur sosial yang dialami oleh individu ataupun kelompok dalam masyarakat, bisa dari suatu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lainnya. Terima kasih, Bu.
Iya, luar biasa ya. Ya, kelompok lagi kita beri aplaus dulu kepada kelompok 5. Ya, ya, tampilannya luar biasa ya. Kelompok 5 sudah menampilkan presentasi yang luar biasa. Ya, silakan kelompok yang lain. Satu lagi kelompok ya, 3 kelompok sudah selesai menampilkan ya. Ya, sekarang yang berikut kelompok ya, tinggal 2 kelompok lagi. Silakan, siapa? Kelompok mana lagi? Ayo, kelompoknya Saparman dengan teman-teman. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, teman-teman kita tampil ya. Kita coba ya, tapi cuma belum siap, tapi kami coba saja, Bu ya. Iya, Ya, harus. dicoba saja. Nah, berdasarkan lembar kerja yang telah dibagikan oleh Ibu dan hasil daripada kerja kelompok kami setelah kami menyepakati, setelah kami berdiskusi. Jadi, mobilitas sosial vertikal naik itu adalah terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naik orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh, Pak Heru memulai usahanya dari nol, bahkan dia sering mengalami kerugian. Namun karena tekadnya yang kuat, dia bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Sekarang beliau menikmati kesuksesan menjadi pengusaha besar. Demikian hasil presentasi kami, Bu. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok Saparman, ini adalah kelompok 3 ya anak-anak. Hari ini semua luar biasa, kalian menampilkan presentasi yang luar biasa ya. Itu karena kalian bekerja sama dengan baik ya. Kita tepuk salut dulu untuk semuanya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. 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 Luar biasa ya. Hari ini kalian sudah presentasi yang sangat luar biasa. Ya, nanti karena waktu sudah habis, jadi satu kelompok nanti minggu depan aja ya. Karena waktu sudah selesai mau pergantian jam. Ya, sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran di pagi hari ini, ya kita menyimpulkan dulu ya bersama-sama materi kita dari awal hingga akhir ya. Yang pertama yaitu pengertian apa itu mobilitas sosial. Ada yang tahu? Saya, Ya anak-anak, Ibu. siapa yang Saya. bisa? Ya, ya. Mobilitas sosial merupakan perpindahan yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal, Ibu. Luar biasa ya, kita beri aplaus dulu kepada Susilawati yang mana dia sudah menyimpulkan ya. Itu perwakilan dari kelompok mana itu? Kelompok 2, Ibu. Kelompok 1, luar biasa. Ya, siapa lagi? Kesimpulan yang berikut yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, mana kelompok mana yang bisa menyimpulkan? Ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang tadi ada. Bu, kelompok 5, Bu. Ya, silakan kelompok 5. Umi Utami, luar biasa. Wah, kelompok Ya, ini semangat sekali ya. Ya, Bu. Bentuk-bentuk dari mobilitas sosial itu ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal, dan ada mobilitas antar generasi. Terima kasih, Iya, Bu. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 5 ya. Ya, jadi kesimpulannya hari ini yaitu yang tadi kalian sudah sebutkan semua itu betul sekali. Jadi mobilitas sosial atau gerak sosial yaitu perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain ya anak-anak. Terus bentuk-bentuk sosial yaitu tadi teman kamu sudah menyebutkan ada vertikal ke atas positif, ada vertikal ke bawah, dan ada horizontal dan antar generasi. Ya, demikianlah
materi Bu Guru pada hari ini, dan jangan lupa anak-anak nanti tugas berikutnya baca materi selanjutnya ya, yaitu faktor-faktor mobilitas sosial dengan saluran mobilitas sosial. Ya, Ketua kelas pimpin ke depan menyanyikan lagu nasional dengan berdoa ya. Langsung berdoa ya Ketua kelas. Ya, Ibu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat berkarya. Salam perilaku positif.